Puji Bapak Yahweh ya, kita akan buka Kejadian pasal 12, kita baca ayat 1 aja ya. Nanti saudara baca semua ya, kita akan bagaimana gerakan Roh Kudus untuk mengajar kita. Dari Kejadian 12 kita baca ayat 1, nanti saudara baca kembali di rumah seluruhnya ya. Saya percaya banyak hal yang Tuhan mau singkapkan dan kita boleh baca ayat ini bersama-sama sebagaimana tertulis di depannya supaya bacaannya sama. Kita baca Kejadian 12 ayat 1, 3, 4. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, suatu perintah ya, yang Tuhan nyatakan bagi Abram ya, waktu itu masih namanya Abram. Orang yang kita percaya dipilih oleh Tuhan dari silsilah keturunan Sem ya. Dan minggu lalu kita sudah belajar di dalam Kejadian 11. Ketika Haran, saudara daripada Bapak Abram, mati di depan bapaknya karena dia masuk ke dalam dapur api, sebagaimana yang dibeberkan minggu lalu. Dia mau coba seperti Bapak Abram yang ditantang oleh, kita tafsirkan Nimrod, untuk membuktikan bahwa Yahweh itu adalah Tuhan yang hidup dan benar. Dan terbukti karena iman murni daripada Abram, tidak ada sedikit pun api dari dapur api yang disiapkan oleh Nimrod yang dapat membakar Bapak Abram. Tetapi Haran saudaranya yang mau ikut-ikutan karena imannya masih kita tafsirkan separuh-separuh, dia mati terbakar ya. Sehingga firman Tuhan katakan dia mati di depan bapaknya. Karena bapaknya Terah menyaksikan semua itu. Dan kita sudah belajar minggu lalu bagaimana Tuhan dengan caranya, karena kekecewaan daripada Terah dan juga ya campur aduk ya, kecewa, marah dan sebagainya. Terah membawa Abram dan Sarai, istri Abram, serta Lot, cucu daripada Terah, keluar dari tempat kediaman mereka di Ur Kasdim ya. Dan Terah berencana membawa mereka ke Kanaan ya. Tetapi berdasarkan apa yang telah kita baca dalam kitab Kejadian 11, ketika sampai di Haran, mereka tinggal beberapa lama di sana. Akhirnya tidak melanjutkan perjalanan, Terah mati di sana ya. Ya mungkin karena memang usianya sudah cukup tua, berdasarkan firman Tuhan umurnya 200 tahun ya, 205 tahun ya. Dan perjalanan memang cukup jauh dari Ur Kasdim ke Haran itu ya. Berdasarkan peta yang kita lihat pada zaman sekarang, itu diperkirakan jaraknya sekitar 200 sampai 300 km ya. Jadi cukup jauh. Dan ketika sudah sampai di Haran, ya Terah tidak melanjutkan perjalanan ke Kanaan sesuai dengan kerinduan hatinya. Dan akhirnya Terah mati di Haran.
Tetapi ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, Bapa Yahweh berfirman kepada Abraham, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu, ya, juga dari rumah bapakmu, ya. Dan Yahweh berfirman seperti itu kepada Abraham dan Abraham mentaati perintah itu, ya. Karena Bapa Yahweh sendiri yang berbicara. Dan yang harus kita lihat, kalau Bapa Yahweh yang berbicara kepada Abraham, berarti hubungan mereka sangat dekat, ya. Sangat dekat. Itulah yang kalau kita kembali ke flashback ke Kejadian 11. Abraham begitu yakin dan percaya bahwa Yahweh yang diceritakan oleh moyangnya, baik dari Nuh, dari Sem, maupun dari Eber, ya, itu kan leluhurnya semua. Karena Bapak Abraham masih ketemu dengan mereka semua. Dan dari mereka semua ini, Bapak Abraham memperoleh harta yang luar biasa, yaitu iman percaya kepada Bapa Yahweh. Sehingga ketika dia mendapati tantangan untuk masuk ke dalam dapur api, dia sama sekali tidak takut. Dan kita bisa membuktikan dari ayat yang sudah kita baca tadi, betapa dekatnya hubungan antara Bapa Yahweh dengan Bapa Abraham. Ya, dia berbicara, ya mungkin muka dengan muka lah, ya. Suatu hal yang sangat luar biasa yang tentunya kita juga rindukan pada zaman akhir ini, ya. Dan kita melihat Bapa Yahweh bukan saja berfirman seperti itu, tetapi kalau kita melihat disuruh pergi keluar dari tengah keluarganya, dan Tuhan pun ada janji. Kalau kita baca di dalam ayat 2 dan 3, coba kita terus, ya. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Ini janji, ya. Janji Bapa Yahweh. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Nah, tujuan utama Bapa Yahweh menyuruh Bapak Abraham pergi, ini tujuannya. Jadi jangan melantur ke sana kemari dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran yang macam-macam, ya. Karena banyak orang yang menafsirkan, oh karena Terah bapaknya menyembah berhala, maka Bapak Abraham pergi ke Kanaan. Loh, di Kanaan juga masih nyembah berhala, kok gimana? Kita nggak maksud saya. Jadi kalau ada orang yang menerjemahkan seperti itu, saudara sebenarnya ditolak, ya. Itu sama sekali penafsiran yang ngawur kalau saya bilang. Karena tujuan Bapak Abraham, Tuhan perintahkan keluar untuk menjadi bangsa yang besar dan untuk menjadi berkat. Berkat di sini bukan saja berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani sampai detik ini. Ya. Kenapa saya katakan berkat rohani jasmani? Karena tidak semua orang sampai saat ini dari keturunan Bapak Abraham, khususnya dari garis Yitzhak, yang percaya Bapak Yahweh. Tetapi mereka mempunyai hikmat yang luar biasa, sehingga kenyataan membuktikan sampai detik ini bahwa keturunannya memang jadi berkat bagi seluruh dunia, ya. Semua yang dihasilkan ini kan itu memang DNA dari sana. Barang-barang ini semua kan hikmatnya dari sana. Jadi apa yang dikatakan ini benar. Jadi berkat, ya. Kalau berkat rohani, walaupun mereka sebagian besar belum percaya kembali dengan nama yang agung itu, akan ada saatnya hal itu akan terjadi. Tetapi justru karena kekerasan hati mereka,
kita memperoleh berkat rohani yang besar, yaitu janji keselamatan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ini tujuannya. Tuhan perintahkan dia pergi supaya satu, menjadi bangsa yang besar. Kedua, supaya jadi berkat. Ya. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Ya. Di dalam ayat ketiga kita lihat ya. Biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuki orang yang menista engkau. Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Ya, kalau di dalam ayat kedua tadi coba kita naik ke atas. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar. Aku akan memberkati. Untuk bisa memberkati, maka Tuhan menjanjikan bangsa atau keturunan Bapa Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Ini tujuan utama Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan kasih lihat kepada manusia bahwa ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan orang-orang dunia. Ya. Dan kita melihat Abraham adalah orang yang sangat taat kepada perintah Tuhan. Ya. Ketika perintah itu turun, lalu Bapak Abraham, kalau saudara baca nanti ayat 4 dan seterusnya, pergilah Abraham seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Ada satu ketaatan, ya. Walaupun di dalam ayat 1 dalam terjemahan saya ini, terjemahan Lukas, ya. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Jadi Tuhan pada awalnya tidak membeberkan kemana dia pergi. Tujuannya kemana? Belum dijelaskan. Ya. Tetapi Bapak Abraham setia. Pokoknya ada perintah Tuhan, keluar dari lingkunganmu, pergi, karena Tuhan mau memberkati engkau, menjadikan engkau bangsa yang besar, dan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Itu tujuan pertama. Dan kita melihat ketaatan seorang Abraham sangat luar biasa. Ya, dia persiapkan keluarganya, istri dan juga Lot, ya, anak Haran, keponakannya, ya, anak dari Haran yang mati ketika mereka ada di Ur Kasdim, ya. Dan firman Tuhan menjelaskan dari Haran mereka, ya pasti jalan darat lah ya, belum ada pesawat waktu itu. Dan kondisi jalan juga masih semak belukar, padang gurun dan sebagainya. Karena kalau kita lihat peta zaman sekarang, jarak antara Haran sampai ke daerah Kanaan itu sekitar 800 km ya. 800 km mungkin kira-kira dari sini ke Surabaya kali ya. Ya. Dari sini ke Surabaya jalannya hutan belukar, bahkan mungkin belum ada jalan sama sekali. Mungkin mereka lah yang membuka jalan yang pertama. Ya. Jadi kita bisa bayangkan dengan segala keberadaan mereka, karena waktu hal ini dinyatakan, Abraham sesuai dengan tertulis dalam ayat keempat, sudah berumur 75 tahun. Hebat, 75 tahun. Disuruh pergi. Ya memang akhirnya ditunjukkan pergi ke Kanaan. Ya. 800 km jalan kaki sama naik mungkin onta atau keledai, karena itulah yang populer sebagai alat transportasi ya. Unta
ataupun keledai. Ya. Ketaatan kepada perintah Tuhan, jalan. Ya. Kalau sekarang kan, kalau 800 km disuruh pakai keledai sama onta, mana ada yang mau kan? Maunya entah pesawat, entah mobil. Ya. Kalau naik mobil ya 800 km mungkin sekitar 10 jam lah ya. Kalau dengan kecepatan yang tertentu. Tapi kan sekarang kecepatannya juga dibatasi kan. Lewat dari kecepatan maksimum dapat surat cinta. Nah, kita walaupun itu memang untuk keselamatan pengendara juga. Tapi kita melihat di sini jarak 800 km. Saya perkirakan ya. Dengan jalan kaki, dengan jumlah, kan dia bersama rombongan. Si Abraham sendiri sudah, kalau zaman sekarang dibilang sudah lansia. Ya, sudah lansia. Lansia kalau ukuran sekarang kan 60 ke atas dikatakan lansia. Nah ini 75 tahun. Ya. Jalan mungkin sebulan kali ya. Jalan dari Haran ke Kanaan. Tetapi karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, dengan rombongannya, dengan keluarganya, Sarah dan Lot termasuk keluarganya. Ya. Mereka tiba akhirnya di tanah Kanaan. Ya. Setelah sampai di tanah Kanaan di daerah Sikhem, kata firman Tuhan. Bapa Yahweh ayat ke-7 dikata menampakkan diri kepada Abraham. Luar biasa kan? Menampakkan diri kepada Abraham. Memang tidak diceritakan di sini bagaimana dia menampakkan diri. Apakah secara langsung seperti yang dia lakukan ketika Bapa Yahweh mau menghukum Sodom dan Gomora, atau dalam penglihatan, kita tidak tahu. Tapi yang terang Bapa Yahweh menampakkan diri. Luar biasa kan. Kalau Bapa Yahweh menampakkan diri kepada Abraham, berarti Abraham itu kudus. Saya bukan menafsirkan, saya pastikan pasti Abraham itu kudus. Karena Bapa Yahweh tidak mungkin menampakkan diri kepada orang yang berdosa. Jadi saya percaya Abraham dalam pandangan Bapa Yahweh adalah orang yang kudus. Kemudian Bapa Yahweh berjanji atau mengatakan kepada Bapa Abraham dalam ayat 7, kepada keturunanmu aku akan memberikan tanah ini, tanah Kanaan. Ya, yang sekarang ini sampai sekarang masih diperdebatkan. Tapi Tuhan, ingat ya, dunia boleh berdebat, tetapi Tuhan punya cara untuk menggenapkan janjinya. Dengan caranya, bagi Bapa Yahweh, dia tidak peduli, dia Tuhan yang maha kuasa. Kalau dia janji, di situ ya di situ. Yang lain dia bisa singkirkan dengan caranya. Ya. Dan itu kita melihat mulai digenapi seutuhnya. Dengan cara Tuhan. Walaupun dunia menentang dengan berbagai macam cara. Ya, sampai saat ini kan banyak yang menentang. Loh, Tuhan mau dilawan. Ya, bagi kita hanya bisa melihat dan kita berdoa. Karena janji Tuhan adalah kekal. Tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Dan karena janji itu berdasarkan firman Tuhan, maka Bapak Abraham membangun mesbah ya di daerah Sikhem ini ya, dia membangun mesbah sebagai suatu ucapan syukur. Berkat ucap syukur, ya, mempersembahkan korban bakaran kepada Bapa Yahweh. Artinya Abraham ini orang yang dengar-dengaran akan leluhurnya. Karena kalau kita baca dari kitab-kitab sebelumnya,
Yang mempersembahkan korban itu cuma Nuh. Saya tahu ya, kan kita belajar dari awal kan. Yang mempersembahkan korban itu hanya Nuh. Setelah mereka keluar dari Bahtera, kan hanya Nuh. Tidak ada disebutkan yang lain mempersembahkan korban. Tetapi ketika Bapak Abraham ditunjuk, diperintahkan pergi, bahkan dijanjikan ini akan menjadi milikmu, Bapak Abraham langsung ingat apa yang pernah didengarnya dari leluhurnya. Sebagai suatu ucapan syukur, mereka mempersembahkan korban. Ya, di sini kita melihat di dalam ayat ke-8, kemudian Bapak Abraham pindah, ya, pindah ke dekat bukit di sebelah timur Bet-El. Ini berdasarkan terjemahan saya. Kita baca aja ya, ayat 8 ya. Kemudian dia atau Abraham ya, kalau di sini disebut, oh enggak. Kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Bet-El. Dia membentangkan kemahnya dengan Bet-El di arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Saudara baca ini, saya baca di Lugas ya. Karena saudara baca itu membentang di arah laut. Kalau di Lugasnya enggak disebut. Ya. Kemudian dari sana ia pindah ke dekat bukit di sebelah timur Bet-El. Ia membentangkan kemahnya dari Bet-El di sebelah barat. Beda kan? Di sebelah barat. Hingga Ai di sebelah timurnya. Ya, kalau saudara lihat peta, memang Bet-El itu di sebelah barat. Ai di sebelah timur. Jadi dia bikin kemah, dia pindah dari Sikem, di mana Tuhan menjanjikan ini akan jadi milikmu, menjadi milik keturunanmu. Kemudian dia pindah ke berkemah, bikin kemah dengan Bet-El di sebelah barat, Ai di sebelah timur. Bet-El artinya rumah Elohim, rumah Tuhan. Ai artinya puing-puing, kehancuran. Ya, puing-puing kehancuran. Jadi di sebelah barat rumah Tuhan, di sebelah timur puing-puing kehancuran. Dia tinggal di tengah. Apa artinya? Kan kita mesti tanya gitu kan. Istilah kata sebelah kanan di sebelah barat, sebelah kiri, kaki kiri, sebelah timur. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang tadi kita baca dari atas, Bapa Yahweh berfirman, keluarlah kamu dari rumah keluargamu, tinggalkan semua sanak saudaramu. Ya. Tapi kita hubungkan dengan kenapa dia bikin kemah di tengah-tengah. Berarti separuhnya mengikuti Tuhan, separuhnya kehancuran. Saya tanggap. Ya. Loh, kenapa saya ngomong seperti itu? Ya. Karena kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, walaupun Bapa Yahweh itu sangat akrab dengan dia, tetapi Tuhan mau kasih lihat kepada saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan. Bukan berarti kita lebih baik dari Bapak Abraham, bahkan mungkin sangat jauh sekali. Tapi kita melihat di sini, Bapak Abraham tidak 100% melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena dia tidak seutuhnya meninggalkan sanak saudaranya. Kenapa? Loh, dia masih bawa si Lot. Tahu? Dia masih bawa Lot. Lot itu keponakannya. Firman Tuhan katakan tinggalkan semua.
Tetapi karena dia masih bawa si Lot, nah dia pasang kemah lagi antara Betel dan Ai. Disitulah timbul penafsiran-penafsiran. Karena tidak seutuhnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Antara mengikuti Tuhan, memperoleh berkat, dan ketidaktaatan bisa membawa kepada kehancuran. Saya tangkap ya. Nah, kita melihat di sini. Ya. Memang jarak antara tempat dia sampai di Kanaan yang disebut di sini Sikem ya. Dengan Betel atau Ai itu ya sekitar 40 sampai 50 km. Yang enggak terlalu jauh dibandingkan dari Haran sampai ke ke Betel tadi. Dari Haran sampai di Kanaan itu sekitar 800 kilo. Jadi dia sudah biasa jalan-jalan begitu. Apalagi cuma 40-50 kilo dianggap enteng. Dia mau menjelajahi seluruh daerah. Ya, untuk mencari tempat yang menurut perkiraannya terbaik. Ya. Tapi satu hal yang kita lihat. Ketika Tuhan sudah menentukan tanah ini akan menjadi milik Tuhan akan memberikan kepada keturunanmu tanah ini. Kemudian ayat ke-8, Bapak Abraham pindah. Saya tidak melihat, walaupun dia bergaul akrab dengan Bapak Yahweh. Saya tidak melihat ada kata-kata yang menyatakan Bapak Abraham ngomong sama Bapak Yahweh, saya mau cari tempat yang lebih baik. Tidak ada ayatnya, bisa tangkap saya. Artinya dia tidak ngomong sama Tuhan atau berdoa, mau pindah dari Sikem ke Betel atau ke Ai, antara Betel dan Ai, enggak ada ayatnya. Nah, di situ kita melihat poin-poinnya yang harus kita pelajari atau kita tafsirkan. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang seolah asal ditaruh, tidak. Tetapi yang saya lihat karena ya Abraham mengambil inisiatif sendiri. Kemudian dia pergi ke suatu tempat dan dia menaruh kemahnya antara rumah Tuhan dan kehancuran. Ya, kenapa begitu? Karena dia mungkin dia tidak berpikir jauh ya. Nah, kita bisa tafsirkan seperti itu. Bahwa sesungguhnya seharusnya dia tidak boleh membawa Lot. Karena Lot itu masih kerabatnya, masih keponakannya. Dan itu memang nantinya akan berakibat. Tuhan punya berbagai macam cara agar semua apa yang dia firmankan itulah yang dilakukan oleh umat pilihannya. Saya tangkap. Saya tangkap maksud saya. Ya. Kan Tuhan bilang tinggalkan sana saudaramu, tapi dia bawa Lot. Tanpa dia sadari, itu suatu pelanggaran. Tetapi Tuhan punya cara untuk melakukan sesuatu agar apa yang dia katakan itu yang terjadi. Bukan apa yang dikatakan oleh atau yang diingini oleh manusia. Nah, Tuhan nanti punya cara. Karena engkau harus pisah dari sanak saudaramu. Dan di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Nah, kepikiran seorang petualang, boleh saya katakan sebagai petualang lah. Ya. Walaupun di sana dia sudah berkemah antara Betel dan Ai, dia bikin mesbah. Ya. Dia memanggil, kalau dikatakan firman Tuhan dalam terjemahan Lugas, dia memanggil nama Yahweh. Nah, kita mengucap syukur. Ya. Tetapi ternyata dia tidak menetap di situ. Ya, boleh saya katakan mungkin
jiwa petualang ya. Ingin menjelajahi seluruh area. Ya. Di tempat-tempat di mana dia sudah mempersembahkan korban. Karena kalau kita lihat di mana dia berkemah, dia persembahkan korban. Ya. Apalagi sudah Tuhan janjikan ini akan jadi milikmu dan keturunanmu. Tapi pikiran petualangnya jalan pindah lagi. Pindah, persembahkan korban lagi. Enggak puas juga. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita baca ayat ke-9. Abraham menjelajah sambil terus berjalan, melakukan perjalanan hingga ke Negeb. Negeb dalam arti Ibraninya, salah satu artinya itu tempat yang tandus ya. Jadi kalau saudara lihat di peta itu ada gurun tanah Negeb itu padang pasir. Dia memang di sebelah selatan. Ya. Ur Kasdim itu kan di daerah Mesopotamia sana. Dia turun ke bawah ya, ke daerah Kanaan. Terus dia turun lagi ya dari Sikem ke Betel Ai, dia turun lagi ya sampai ke daerah Negeb. Daerah yang kering tandus. Dan kita melihat di sini secara arti rohani ya. Karena ini kan dia nggak ngomong sama Bapak Yahweh, dia mau pindah. Dia pilih karena memang jiwa petualang. Dia karena firman Tuhan katakan dia menjelajah, artinya ada jiwa petualang. Pengen tahu, ya dulu kan belum ada peta. Dia berharap kalau dia jalan-jalan terus, nanti dia akan mendapatkan menurut dia tempat yang paling baik. Padahal Tuhan sudah menjanjikan Kanaan itulah yang akan menjadi milikmu. Tetapi karena jiwa petualang bisa aja membuat dia belum merasa puas. Akhirnya pikirannya jalan sendiri. Ayo kita coba lagi. Ya namanya petualang kan biasa gitu. Pengen cari yang lebih baik lagi. Turun lagi ke bawah. Ya semakin ke arah selatan akhirnya yang dia dapat justru daerah gurun. Tandus. Ya. Kemudian di sana kita melihat betapa luar biasa. Ya walaupun kita baca cerita ini, kita coba menarik pelajaran. Sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan memberikan kebebasan. Tuhan memberikan kebebasan untuk ya silakan. Ya. Dan memang kalau kita beberapa kali Tuhan menampakkan diri. Tetapi ketika dia pindah, dia gak ditulis, dia ngomong sama Tuhan. Artinya karena inisiatif sendiri, ya resiko tanggung sendiri. Dan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Abraham. Ya, dia ke tanah Negeb, dikatakan firman Tuhan. Dan memang kalau berdasarkan peta, tanah Negeb itu daerah yang dekat dengan padang pasir. Ya pasti panas. Sehingga sesuai dengan firman Tuhan, jaraknya cukup jauh ya dari Betel ke Negeb itu ya sekitar antara 150 sampai 200 km. Ya. Tetapi jiwa petualang, kalau saya bilang jiwa petualang karena dia memang mau menjelajah terus. Mencari tempat yang menurut dia mungkin ada yang lebih baik. Tetapi di satu sisi seolah-olah dia meragukan. Kan Tuhan sudah bilang, ini Kanaan ini jadi tempatmu. Jangan lagi kemana-mana. Tetapi dia masih ingin menjelajah lebih jauh. Akhirnya dapat di tanah yang dekat dengan padang gurun. Ya. Kemudian firman Tuhan katakan, terjadilah kelaparan di negeri itu. Ya wajar. Di daerah tandus, ya makanannya susah. Tetapi yang kita lihat di sini apa?
Bukan dia kembali ke atas, ke tanah perjanjian. Tetapi apa? Dia pergi ke tanah Mesir. Ya. Dia cari tempat untuk bisa, berdasarkan cerita kalau saudara baca nanti. Dia cari tempat yang menurut dia, kalau Mesir kan dia harus nyebrang. Ya. Kalau saudara lihat peta itu kan, dari gurun pasir ini nyebrang ke tanah Mesir. Kita sudah belajar Mesir adalah keturunan daripada Ham. Kita anggap ya, kan Ham itu punya anak-anak dan anak-anaknya Kus, Mesir, Put dan Kanaan. Ya. Nah kita melihat di sini alur cerita yang bisa kita pelajari dan kita coba gali apa maksudnya. Ya. Setelah terjadi kelaparan, bukan kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan, dia lebih turun lagi ke bawah, cari pertolongan dari keluarga besar Ham, yaitu Mesir, ya. Dan di situ kita melihat karakter seorang penjelajah, ya, mau cari selamat sendiri. Saya tangkap, saya mau cari selamat sendiri. Karena ayat-ayat firman Tuhan kalau kita baca, ya kita baca aja supaya jelas ya. Di dalam ayat kita mulai baca ayat ke-10 lah, atau ayat ke-11. Ketika dia sudah dekat untuk masuk ke Mesir, dia berkata kepada Sarai istrinya, lihatlah sekarang, aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita yang cantik parasnya. Terus, dan akan terjadi apabila orang-orang Mesir melihat engkau, maka mereka akan mengatakan ini adalah istrinya. Dan mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Terus, tolong katakanlah bahwa engkau adalah adikku. Supaya karena engkau hal itu akan menjadi baik bagiku dan jiwaku akan hidup oleh sebab engkau. Luar biasa ya. Ini saya tafsirkan ketika Abraham keluar dari Haran menuju Kanaan. Itu umurnya 75 tahun. Mungkin saat ini ketika dia menuju ke Mesir, mungkin umurnya sudah sekitar 80 tahun. Perbedaan umur antara Abraham dan Sarai itu sekitar 10 tahun. Artinya ketika dia masuk ke Mesir, umur Sarai sekitar 70 tahun. Tapi firman Tuhan katakan, dia masih cantik. Luar biasa kan? Ya. Kalau zaman sekarang kan 70 tahun. Mungkin giginya nggak ada lagi yang asli. Tapi itulah kenyataan. Ini firman ya, bukan kata saya. 70 tahun masih cantik. Artinya apa? Ya kita terbuka aja lah, orang perempuan-perempuan yang masih cantik sekarang-sekarang ini kan. Berarti perawatannya kan bagus kan. Dengan segala kelengkapan perawatan kecantikan yang ada zaman ini. Tetapi kalau saya boleh tafsirkan, masih kalah dengan zaman dulu. Karena Sarai umur sekitar 70 tahun masih cantik. Ya, masih cantik. Tetapi saya percaya juga, ya, kecantikan bukan hanya pengaruh dari luar, tetapi juga pengaruh dari dalam. Tetap.
Karena Abraham bergaul dengan Bapak Yahweh, dan saya percaya Sarai pun mengikuti jejak suaminya. Sehingga sukacita surgawi yang ada pada Sarai membuat itu memancar dari dalam wajahnya, sehingga dia kelihatan tetap cantik. Tetanggap, itu penafsiran saya. Nah, saya juga bisa menganjurkan kalau engkau mau tetap cantik dan tampan, penuhilah hidup kita dengan pujian penyembahan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, Tuhan sanggup untuk membuat kita memang seperti orang-orang muda. Karena saya percaya nanti ketika kita sudah diangkat dan memerintah bersama dengan Dia, usia tidak akan lagi, waktu tidak akan membuat kita usia semakin tambah. Karena kita sudah hidup di dalam zaman kekekalan kembali. Artinya usia itu tidak lagi memakan wajah kita atau tubuh kita. Kita tetap muda. Kenapa? Karena kita makan pohon kehidupan. Buah pohon kehidupan, yaitu firman Tuhan. Saya tangkap. Karena itu kita tidak akan pernah menjadi tua lagi, karena makanan kita adalah buah dari pohon kehidupan, yaitu firman Tuhan. Ya, jangan menganggap diri luar seperti di luar-luar sana. Oh, pohonnya kayak begini. Ya, nah itu yang harus. Ya, kita mengucap syukur, orang boleh aja menafsirkan seperti itu. Tetapi kita harus ingat bahwa kehidupan itu asalnya cuma dari Tuhan. Jangan, oh ini pohon kehidupan, wah langsung pikirannya pohon. Sedangkan hampir semua firman Tuhan yang berbentuk rahasia itu hanya kiasan. Karena pohon kehidupan ini kalau kita perhatikan juga akan kembali atau dimunculkan kembali sebagaimana tertulis di dalam kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu coba kita ini sedikit ya. Wahyu pasal 2 ayat ke-7 ya. Wahyu pasal 2 itu, siapa yang mempunyai telinga biarlah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari apa? Pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Artinya firman itu yang akan menjadi makanan kita. Bukan pohon yang macam-macam, buah yang macam-macam. Ya. Nah, kita diluruskan oleh Tuhan karena begitu banyak tafsiran-tafsiran di luar sana. Oh, buahnya kayak begini, kayak begini. Tidak, itu menurut saya itu salah total. Karena yang dinamakan pohon kehidupan itu hanya Yeshua. Dan Yeshua adalah firman yang hidup. Nah, firman itulah yang kita makan. Sehingga hidup kita. Karena kita makan firman, ya muda terus. Kita tidak lagi kanak-kanak. Tetapi tidak juga menjadi tua. Tetapi tetap muda. Ya. Dan boleh saya tafsirkan, tidak ada lagi usia bagi orang yang sudah dipermuliakan oleh Tuhan, hidupnya sudah kekal. Sama seperti Adam dan Hawa dulu. Ya. Nah, kita sudah dibukakan di tempat ini. Berapa perkiraan usia daripada Adam sesungguhnya setelah dia diciptakan oleh Tuhan. Dan dia tetap muda, kenapa? Karena dia makan pohon kehidupan, firman yang dia makan. Tetapi karena tipu daya si jahat, ya dia makan dari yang berasal dari si jahat, yaitu kematian. Lah di sini kita belajar dari Bapak Abraham, salah seorang yang menjadi contoh yang harus kita contohi. Abraham sebagai orang pilihan Tuhan.
Tuhan tidak tutup-tutupi bahwa dia masih punya kelemahan. Kenapa? Ya dia masih hidup di dunia. Masih punya kelemahan. Walaupun dia ngomong sama Bapak Yahweh muka dengan muka. Tetapi kedagingannya masih ngikut. Sehingga keinginannya untuk menjelajah dunia lebih dalam lagi. Itu masih berkobar-kobar dalam hatinya. Walaupun usianya waktu itu sudah di atas, saya perkirakan sudah 80 tahun ke atas. Ya, karena dia keluar dari Haran 75 tahun. Kemudian dia jalan pindah ke Sikem, pindah ke Betel, ke Ai, terus pindah ke Negeb. Mungkin sudah 80 tahun. Tetapi jiwa petualangannya ingin lebih jauh, lebih jauh. Walaupun Tuhan sudah janji, tanah ini menjadi milikmu. Tetapi ya, dia mau menjelajah lagi lebih jauh. Akhirnya apa? Dia mendapatkan tempat yang tandus. Sehingga di sana dia mengalami kelaparan. Ya wajar kelaparan karena di tempat yang dekat-dekat dengan padang pasir ya susah untuk makan. Ya. Dan kita melihat di sini dalam kesulitan yang sedang dihadapi, bukan dia kembali, dia cari perlindungan di tempat yang juga saya percaya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Sehingga sebelum masuk dia udah was-was. Dia istriku cantik ini. Kalau dilihat sama orang Mesir, ya, aku dibunuh supaya istriku bisa diambil. Akhirnya timbul ya karena sudah dari atasnya sudah mulai nyeleweng. Makin lama ya makin ya seperti yang seringkali disingkapkan dari tempat ini kan. Pertama nyeleweng sedikit, lama-lama jauh. Dia suruh istrinya berbohong. Walaupun tidak 100% bohongnya. Kenapa saya bilang gak 100%? Karena memang dia benar-benar adiknya. Ya. Tetapi untuk mengelabui manusia atau orang Mesir dalam hal ini. Kalau kau ditanya bilang kau adikku. Dalam arti kata kita bisa menafsirkan. Ya. Kalau orang Mesir nanya, apakah engkau istri Abraham? Jangan bilang kau istriku, tapi adikku. Kita bisa nafsirkan seperti itu. Bisa ditangkap maksud saya. Ya. Dan disinilah kita melihat pelanggaran yang kecil akhirnya menjadi besar, jadi pembohong. Ditangkap maksud saya. Walaupun dalam semua itu karena kita percaya dia umat pilihan Tuhan, Bapa Yahweh tetap masih melindungi dia dan keluarganya. Ya. Masih tetap dilindungi, luar biasa Tuhan kita. Tuhan itu sangat setia kepada janjinya. Dan kita melihat memang ya kalau zaman dulu kan belum ada kitab suci. Abraham hanya mengenal Bapa Yahweh ya dari leluhurnya, dari cerita-cerita ya mungkin dia catat-catat sedikit. Dari pengalamannya berbicara dengan Tuhan. Dan saya percaya mungkin tidak setiap hari dia ngomong sama Tuhan atau Tuhan menghampiri dia setiap hari. Dan akan ada perbedaan antara dia, Bapak Abraham, dengan kita saat ini. Ya. Kalau zaman dulu sekali-sekali Tuhan datang. Loh kalau sekarang, saudara dan saya diberinya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Setiap saat kita bisa bertanya sama dia yang ada di dalam hati kita. Tapi yang kita lihat di sini,
Ketika Bapak Abraham sudah mulai seolah-olah lupa sama Tuhan, gak tanya sama Tuhan. Akhirnya ya makin jauh, makin jauh. Ini garis lurus, dia makin makin melenceng. Tetapi kita melihat di sini pembelaan Bapa Yahweh bagi umat pilihannya memang sangat luar biasa. Karena Tuhan, saya percaya, sudah menetapkan ini adalah orang pilihanku. Memang dia masih jalan menyeleweng, seperti apa yang kita tafsirkan dari apa yang tertulis. Ya, tapi di situ Tuhan mau kasih lihat inilah karakter manusia. Ya, karakter manusia. Ya sama seperti kita kan. Tuhan kan sudah bilang, kalau engkau jalan di dalam jalanku, engkau pasti sampai di rumah Bapa. Loh, kita masih nyeleweng-nyeleweng. Betul enggak? Karena menganggap yang kita pikirkan itu, ini kelihatannya ini baik. Ya sama seperti Bapak Abraham. Bapak Yahweh sudah bilang tanah ini akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Tetapi dia belum puas. Dia turun lagi, turun. Akhirnya karena kelaparan di Negev, dia pergi ke tanah Mesir. Dia suruh istrinya dalam tanda kutip berbohong. Ya. Tetapi kita melihat pembelaan Tuhan sangat luar biasa, karena kalau kita baca ayat-ayat seterusnya. Karena Raja Mesir yang dikatakan di sini Firaun melihat Sarai ini cantik. Sarai waktu itu namanya ya. Sarai ini cantik. Ya dipinanglah dia sebagai istrinya. Dia tanggap. Padahal ini istrinya Abraham. Ya. Tetapi kita melihat di sini luar biasanya Tuhan. Ya. Bapak Yahweh juga ngerti bahwa orang yang percaya sama dia ini ada juga rasa takutnya. Dia kan takut mati kan. Abraham ini takut mati, karena itu dia suruh istrinya bohong supaya dia jangan mati. Tetapi kita melihat di sini dalam keadaan seperti itu pun Tuhan masih membelanya. Sehingga kalau kita bisa penafsirkan di sini, Sarah itu dikawini sama si Firaun. Tetapi saya percaya, walaupun mereka mungkin secara tradisi sudah kawin, tetapi saya percaya, saya mengimani tidak terjadi persetubuhan sebagai suami istri. Karena Tuhan punya cara bagaimana untuk membela orang-orang pilihannya. Sesuai dengan apa yang tertulis, kita lihat di dalam 2 Petrus pasal kedua ayat ke-9. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan. Ya. Tuhan izinkan Abraham datang ke Mesir. Tuhan izinkan Sarai diambil oleh Firaun. Tetapi Tuhan punya cara mencegah Firaun jangan sampai menjamah Sarai. Kenapa? Karena dari Sarai ini akan lahir keturunan-keturunan yang kelak menjadi lahirlah sang juru selamat. Jadi Tuhan punya cara sebagaimana tertulis untuk mencegah jangan sampai Firaun menjamah Sarai. Caranya bagaimana ya? Cara Tuhan kita nggak tahu. Tapi Tuhan punya cara. Ya. Tapi kita melihat di sini dari apa yang dibaca tadi, Firaun akhirnya mengetahui bahwa Sarai ini adalah istri si Abraham. Bisa aja Tuhan datang kepada Firaun. Saya tahu nggak maksud saya? Malaikat Tuhan datang kepada Firaun, jangan kau jamah itu. Ya. Dengan cara Tuhan. Karena ini harus terjadi. Tuhan punya cara untuk memelihara anak-anaknya dalam kebodohannya. Saya katakan kebodohan.
Kenapa kebodohan? Karena dia lupa. Dia pergi ke Mesir kan nggak nanya Tuhan. Dia pergi udah dikasih tahu ini tanam buat kamu. Dia masih tidak puas. Dia cari. Tetapi di sisi yang lain, nah kita lihat yang baiknya lah, sisi baiknya. Karena si Sarai dikawini sama Firaun, ya. Dan memang berdasarkan firman Tuhan, Sarai itu kalau dibilang membohongi 100% juga enggak. Karena memang Sarai itu adiknya juga. Ya, kita sudah belajar kan, nanti juga kita akan masuk ke sana. Sarai itu memang juga adiknya. Hanya lain ibu walaupun satu bapak. Ya. Dari sisi lain yang kita lihat ketika ya zamannya dulu kan. Apalagi di daerah sana. Ketika seorang perempuan diambil jadi istri, maka si pihak laki-laki akan memberikan apa? Hadiah. Kan firman Tuhan jelas. Firaun memberikan hadiah-hadiah yang luar biasa kepada Abraham. Ya. Ya akhirnya dia jadi kaya raya. Ya. Tetapi saya percaya ketika malaikat Tuhan diutus Tuhan menegur Firaun. Dengan cara yang luar biasa. Sampai Firaun pasti harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ya dia panggillah si Abraham. Kenapa kamu bohong? Kenapa kamu tidak jujur? Ya, walaupun di sini tidak diceritakan ya. Tetapi saya percaya malaikat Tuhan pasti Tuhan kirim. Dengan ya kalau menurut ayat-ayat firman Tuhan di sini kan Yahweh menimpakan tulah yang dahsyat kepada Firaun dan seisi tanahnya. Ya pasti kalau hanya penyakit-penyakit begitu ya dianggap biasa kan. Tapi saya percaya malaikat pun Tuhan kirimkan untuk kenapa terjadi seperti ini. Karena engkau mencoba untuk menjamah orang yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur, Firaun nggak salah. Ya. Tetapi Tuhan membela biji matanya dengan sangat luar biasa. Sehingga telah diberikan oleh Tuhan kepada Firaun dan seisi istananya. Membuat dia celik. Dan saya percaya waktu itulah malaikat Tuhan pasti memberitahu. Jangan kau jamah Sarah. Walaupun saya percaya secara resmi dia dikawinkan. Ada upacara perkawinan. Karena itu diberikan hadiah-hadiah. Itulah cara Tuhan membela umat pilihannya. Dan apa gunanya buat kita. Tapi jangan kita main contohin, oh Abraham bisa begini, saya juga bisa. Hati-hati. Ya, Abraham melakukan itu, kalau saya boleh tafsirkan, di dalam ketidakmengertiannya. Bisa tanggap. Walaupun dia bergaul dengan Tuhan. Dia mempunyai inisiatif untuk menjelajahi, ya untuk ya mungkin jalan-jalan, lihat. Ya. Tetapi di dalam dia menjalani jalan yang untuk menjelajahi daerah-daerah ke selatannya. Memang tidak disebut dia tanya Tuhan. Dan Tuhan izinkan. Seringkali kita pun diberikan kebebasan seperti itu oleh Tuhan. Ya. Seperti sekarang ini kan. Kita diberikan pengetahuan dibuka oleh Tuhan. Khususnya katakan, bukan saja di Indonesia tapi seluruh pelosok muka bumi. Dikenalkan, ini loh namaku yang sesungguhnya. Ini loh nama juru selamat. Nah tinggal milih kan. Ya. Setelah diberitahu, ya masih banyak orang yang menjelajahi ke tempat-tempat. Oh ini sudah menyembah nama Yahweh. Tapi nama juru selamatnya masih beda. Masih belum puas, cari lagi.
Padahal Tuhan sudah ngomong, namaku Yahweh, nama sang juru selamat Yeshua, artinya Yahweh Shua. Tetapi orang tidak puas, terus menerus. Mau sampai kapan? Karena Tuhan punya batas kesabaran. Kita harus mempunyai suatu tindakan, ini benar. Ya sudah, pegang. Bagaimana kita mengetahui benar atau salah? Kita cek dengan firman. Ya. Banyak orang yang menerima nama Yahweh saat ini. Bukan saja di Indonesia, tapi juga di luar sana. Tetapi kalau merubah nama Sang Juru Selamat, itu boleh saya katakan dalam tanda kutip, sulit. Ya. Tetapi sayangnya, inilah sayangnya. Sama seperti orang-orang Yahudi dahulu. Ya. Sama seperti orang-orang Yahudi dahulu. Kenapa mereka tidak mencari tahu yang sesungguhnya itu seperti apa? Ya. Nah, kita kutip firman Tuhan ya. Yohanes pasal ke-7. Ini sudah pernah beberapa kali disinggung ya. Tapi kita lihat di sini. Yohanes pasal 7 ayat 40 mulailah. 40 41 sampai 42. Selanjutnya setelah mendengarkan firman itu, banyak orang dari kerumunan orang itu berkata, dia ini adalah benar-benar seorang nabi, ya, seorang nabi. Kemudian orang-orang lain berkata, dia ini adalah Masiah. Namun yang lain berkata, bukan, sebab adakah Masiah datang dari Galilea? Bukankah kitab suci telah berkata bahwa Masiah datang dari Bani Daud, dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal. Lah, bukankah kitab suci telah berkata? Loh, apa yang dahulu terjadi, kata pengkhotbah, sekarang pun terjadi, tidak ada yang baru. Saya tanggap. Kalau dahulu terjadi seperti ini, sekarang pun terjadi. Ya, kenapa? Ini kan orang-orang Yahudi. Mungkin orang Farisi, orang Saduki, para petinggi, rakyat Tuhan, rakyat di sana. Mereka kenal orang tuanya. Bahkan mereka berkata orang tuanya kita kenal itu tukang kayu. Ya walaupun sekarang muncul tukang batu, lah enak aja merubah firman. Loh, itu merubah firman ya. Banyak orang sebenarnya, soalnya waktu orang datang ke sana, mereka bilang ini nggak ada kayu. Jangan ngebohongin orang. Walaupun di sana batu semua banyak, pasti ada kayunya. Tapi orang di sini kok begitu gampangnya. Oh, itu katanya itu bukan tukang kayu, tukang batu. Enak, itu ngerubah firman. Loh, anak-anak Tuhan ngikut aja. Ada tertulis, jangan tambahi, jangan kurangi. Ini bukan tambah kurangi, tapi dirubah lagi. Loh, bagaimana ini? Kenapa mereka nggak nanya ke orang tuanya? Betul nggak? Terus apa beda dengan saya? Loh, datang aja ke sana, ke Israel sana. Kan keselamatan datang dari sana. Atau kalau mau gampangnya ya buka aja di HP-mu, jangan main WA-WA-an terus. Ketik aja lagu Ibrani. Orang Yahudi kalau dia nyanyi Ibrani, nyanyi rohani dalam bahasa Ibrani, tidak ada nama yang lain kecuali Yeshua. Yeshua bukan nama yang lain. Ya. Lah ini kan terjadi sekarang. Kitab suci mengatakan, ada tertulis aku datang dalam nama Bapakku. Kitab suci menyatakan, Bapa Yahweh sendiri berbicara kepada Moshe.
Orang Israel adalah anak sulungku. Loh, kalau Bapak Yahweh yang ngomong berbicara seperti itu, berarti orang Israel tahu bahwa bapaknya namanya Yahweh. Karena itu ketika Yesua mengajarkan anak orang-orang atau murid-muridnya doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Orang Yahudi sudah tahu siapa nama bapaknya. Loh, kita yang di luar Ibrani ya bingung siapa bapaknya. Tanya sana sama orang Ibrani. Karena ini yang dahulu terjadi, sekarang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak tanya kepada Yusuf ataupun Maria. Atau paling sedikit Maria. Karena Maria sampai Yesua mati, dia masih ada. Yusuf tidak lagi disebut. Loh, kita yang hidup zaman sekarang, apalagi modern sekarang, dengan teknologi yang luar biasa ada sekarang, tinggal pencet alat elektronik, engkau bisa dengar orang Ibrani sana nyanyi pakai nama siapa sang juru selamat. Tetapi itulah kita melihat, ya, Tuhan izinkan semua itu terjadi. Dan kita bisa belajar dari sini. Ya, kalau kita umat pilihan Tuhan seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham bisa bikin salah. Tetapi pembelaan pertolongan Bapak Yahweh pun terjadi. Kalau saat ini khususnya engkau yang ada di luar sana. Engkau belum memanggil nama Sang Juru Selamat dengan nama Yesua. Baca Yohanes 7 ini. Praktekkan kau bisa cari lagu-lagu Ibrani yang orang Yahudi sana nyanyi. Siapa nama Juru Selamatnya? Kalau engkau masih keras kepala ya tidak mau dengar-dengaran apa yang dikatakan kitab suci. Yang penting dari tempat ini saya sebagai pelayan Tuhan ya harus berani nyatakan. Engkau mau dengar ya puji Bapak Yahweh, engkau tetap ngotot bahkan marah-marah. Ya silakan. Ya. Tetapi bagi kita umat Tuhan, apabila Tuhan berikan pencerahan, kita cek benar enggak. Dicerna, diobservasi, diteliti, dicek. Cek sumbernya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Cari nama yang benar dalam bahasa Yahudi sana. Sehingga jangan sampai kita tersesat. Ya. Dan kita melihat, walaupun Bapak Abraham berbuat salah, tetapi cara pembelaan Tuhan pun sangat luar biasa. Sehingga ketika dia keluar dari tanah Mesir, dia membawa berkat-berkat. Dan saya percaya apabila kita pun tidak mengeraskan hati dengan pendapat kita karena ajaran-ajaran leluhur, dari ajaran-ajaran dari atas kita, entah gembala kita, entah pelayan-pelayan firman yang tetap ngotot dengan nama yang bukan dari Yahudi sana. Ya sebagai jemaat engkau harus hati-hati. Keselamatanmu bukan ditentukan oleh pendetamu, oleh gembalamu, tetapi tergantung hati masing-masing. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Engkau dengar orang Yahudi itu memanggil Mesiasnya itu siapa? Ya. Siapa nama Mesias dalam bahasa Ibrani? Tetapi kalau kita tetap ngotot ya mungkin engkau bukan orang pilihan Tuhan. Karena dikasih tahu yang benar tetap ngotot. Kan banyak orang dikasih yang benar malah marah. Ya. Dikasih firman yang benar marah. Ya kita bisa tanda tanya. Kalau dikasih firman malah marah, jangan-jangan engkau bukan pilihan Tuhan. Ya. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita mengucap syukur, jangan hanya dengar firman Tuhan yang menyatakan. Firman itu berguna untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki tingkah laku perbuatan, untuk membawa kita kepada kebenaran, kata kitab Timotius. Tetapi ketika ditegur, marah. Ulah, bagaimana ini? Ketika dikasih tahu nama yang benar, marah. Bagaimana ini? Firman Tuhan mempunyai 4 fungsi itu, baca dalam kitab 2 Timotius. Ya. Kita ini belum sempurna. Sama seperti Bapak Abraham itu sudah ketemu berbicara langsung dengan Bapak Yahweh. Tetapi masih bisa membuat kesalahan. Nah, kita pun tidak luput dari hal itu. Tetapi mari dengan besar hati. Ya, dengan apa yang diberitakan kita koreksi. Jangan-jangan aku seperti Bapak Abraham. Dari segi negatifnya, kok segi positifnya bagus. Yang negatif ini dibuang. Karena kita mau sempurna. Tetapi ingat, itulah bentuk kasih Bapak Yahweh. Bapak Yahweh mengizinkan semua ini terjadi. Tetapi setelah itu, kalau nanti kita belajar selanjutnya, Abraham sadar dari tanah Mesir, dia kembali ke tempat di mana Tuhan sudah menetapkan di mana dia harus berada. Nah, kita mengucap syukur. Nah, demikian juga saudara dan saya. Kalau sekarang ini kita masih salah, ingat, kembali. Kan firman Tuhan bilang, ya, kembali dari mana engkau jatuh. Jangan malu kembali. Nah, namanya kita masih belum sempurna. Kembali supaya kita dipulihkan kembali. Dan saya percaya kalau nanti kita belajar ayat-ayat selanjutnya, Bapak Abraham sadar, ya, dia kembali ke tempat di mana dia harus berada. Demikian juga saudara dan saya akan terjadi apabila kita belajar untuk mentaati apa yang Tuhan firmankan. Mungkin kita pernah jatuh, ya, atau mungkin bukan lagi mungkin, tapi kita pernah jatuh, ya. Perbaiki dan kembali, karena Tuhan menghendaki saudara dan saya selamat. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.